So, welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Welcome back to podcast Cancer Survivor, di mana kita berbagi cerita dengan para penyintas kanker untuk kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang menjalani treatment maupun sebagai pengetahuan baru buat teman-teman audiens semuanya. Kembali lagi dengan saya Syafiq, dan hari ini atau di episode kali ini kita sudah kehadiran dua sosok spesial, dua tamu spesial, yaitu adalah Mas Arbi dan juga dengan orang tuanya itu adalah Pak Ben. Selamat datang di Cancer Survivor, Mas Arbi dan juga Pak Ben. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup sehat. Cukup sehat ya? Baik, sehat. Ya, perkenalkan saya Arbi Fajar Pramudia. Saya dulu mengidap osteosarkoma atau kanker tulang di tangan sebelah kanan. Saya tuh didiagnosis di tahun 2011. Lalu menjalani beberapa treatment sampai akhirnya dinyatakan bersih dan sehat lagi di tahun 2018. 7 tahun berarti ya prosesnya? 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun. Pada saat itu usia 15 tahun. Sebenarnya awalnya itu nggak ada rasa sakit atau apa, cuman ada benjolan aja. Benjolannya itu kerasa kecil. Nah, setelah kita coba cek ke beberapa dokter, kita cek medis lah, intinya kita ronsen, memang ada tumbuh tulang di situ. Nah, baru setelah konsultasi sama dokter ortopedi itu dinyatakan bahwa itu kanker tulang. Nah, itu baru saya ngerasanya saya normal nih, saya nggak kerasa sakit, aktivitas normal, sekolah normal, saya aktivitas yang lain juga, olahraga juga normal. Baru itu terus kita coba ke dokter lain, coba konsul ke dokter lain, hasilnya sama. Dan beberapa dokter kemudian kita konsul lagi juga hasilnya sama. Nah, itu baru lama-lama kerasa beratnya di situ. Cuman secara fisik waktu awal diidentifikasi tuh nggak ada kerasa sakit atau apa di badan. Itu. I see. Itu benjolannya seberapa besar sih? Awalnya kecil kayak kelereng gitu. Oh, sekecil ya, kecil banget ya berarti sebenarnya. Bola pingpong. Tapi lama-lama dia membesarnya tuh cepet. Dalam berapa lama itu? Jarak waktu 2 tahun itu udah sebesar kepala bayi lah ya kepala orang gitu udah besar itu. Itu. Waktu pertama kali kita ke dokter pun konsultasi itu sudah dinyatakan ini kanker tulang, harus dilakukan amputasi, lalu harus diprogram kemo, dan yang masa hidupnya usianya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Oh. Harapan hidupnya. Itu di awal waktu saya masih ngerasa saya normal sehat, itu di awal udah langsung dijudge gitu kan. Okay. Terus kita nyoba ke dokter lain, ke rumah sakit lain, ke dokter lain juga rata-rata vonisnya kurang lebih sama, 6 bulan sampai setahun, 1,5 tahun. Itu baru kerasa down-nya di situ. Kerasa down-nya di situ ya, I see. Dan itu waktu itu masih SMA kelas 1, masih aktif sekolah waktu itu. Okay. Nah, waktu itu sih saya tetap nggak mau ya, kalau langsung diamputasi saya nggak mau. Kita coba pengobatan yang lain sebelum amputasi itu ada pengobatan apa aja kita coba semua tuh. Dari alternatif ke kiai, ke dokter minum obat Cina gitu juga kita coba semua. Akhirnya di tahun 2011 akhir kita ada ketemu ECCT lah, kita coba ketemu untuk cek dan fitting alat segala macam dan kontrol. Sampai akhirnya selama 7 tahun saya kena dan penyembuhan itu saya pakai CCT dari situ. Berarti sebelum akhirnya ketemu dengan treatment alternatif termasuk dari apa yang tadi dimention ya, ada ECCT, itu belum ada misalnya kayak kemoterapi atau proses-proses yang lainnya dengan belum. Secara medis itu belum ada ya? Belum, karena dari medis semua sama, yaitu harus langsung diamputasi dan kemo dengan masa harapan hidup sekian. Nggak ada opsi lain dari situ, nggak ada opsi untuk dimatikan dulu atau gimana. Bahkan yang waktu sampai ke Malaysia pun sama. Dan saya juga, kami keluarga juga pengennya kalau bisa jangan diamputasi dulu nih gitu. Diupayakan sebisa mungkin ya. Diupayakan maksudnya. Dulu dipertahankan karena pada saat itu kondisi fisik masih normal. Kita aktivitas juga normal waktu itu. Cuman ada benjolan di tangan kanan gitu.
Untuk alternatif kita jalan semua nih bareng langsung. Beberapa alternatif tuh kita jalan bersamaan. Mana yang lebih bagus, namanya juga ikhtiar ya. Kita juga berikhtiar. Saya juga harus lebih hati-hati lah dalam makan segala macam, kondisi badan. Nah, untuk yang alternatif lain kita coba itu belum memberikan dampak yang positif nih. Bahkan juga malah ada efek samping, misalnya minum obat kebanyakan, obat alternatif herbal, jadi badannya nggak fit lagi gitu. Malah drop ya kondisi kesehatannya. Iya. Tapi yang saya rasa sangat signifikan hasilnya ya saya menggunakan EasyCity itu. Jadi kan kita termonitor tiap bulan itu, kita di scan, ada hasilnya keluar, kita harus ronsen, kita harus cek MRI, kita harus scan juga, terpantau bahwa di situ itu progresnya ada, bahwa selnya ini udah mati, udah luruh, ini bagian sini ada yang harus di konsentrasi untuk dibersihkan dulu gitu. Soalnya kan itu dulu udah lumayan bulat gede gitu kan. Gitu, dan efek di badannya pun juga kerasa enak gitu. Jadi langsung kerasa efeknya. Nah, itu makanya. Jadi waktu awal kita datang itu kita dicek, kita harus bawa beberapa rekap medis yang kita udah cek. Kita bawa MRI, bawa ronsen tangan, ronsen paru-paru, sama MRI-nya pun pakai kontras kalau nggak salah itu. Nah, kita bawa, terus dibaca oleh tim EasyCity-nya. Ada beberapa bagian itu kita dicek satu-satu. Untuk yang satu itu untuk membaca hasilnya seperti apa. Lalu untuk kita kan EasyCity pakai alat ya. Pakai alat seperti rompi, terus ada yang kit buat tangan gitu. Kita pakai alat itu nanti disesuaikan sesuai dengan kondisi saya. Nah, jadi baterai dan bentuk alatnya disesuaikan custom karena kondisi saya waktu itu kan di tangan. Kita pakai itu. Kalau untuk setelah beberapa saat pemakaian itu kelihatan dari berkembangnya tuh nggak terlalu cepat gitu. Berkembang benjolannya itu ya. Terus untuk keluarnya lewat BAB karena kondisi saya itu kan kalsium ya. Jadi yang matinya tuh bentuknya tulang gitu. Jadi kalau tulang kan nggak bisa terurai dengan mudah untuk dikeluarkan di ekskresi keringat, urin, BAB. Nah, setelah itu dirasa dari hasil scan medis, ronsen dan segala macam ya, medisnya dirasa sudah mati, baru dilakukan operasi pengangkatan untuk masa tulangnya itu yang sudah mati. Yang sudah mati itu ya, oke. Berarti akhirnya meskipun pakai treatment alternatif seperti EasyCity pun tetap jalan untuk proses yang medisnya juga untuk pengangkatan kita bareng itu. Kita jalan EasyCity dan medis, kita jalan bareng. Jalan bareng, oke. Iya, kita nggak milih lah. Yap. Jadi dua-duanya jalan bareng. Jadi di satu sisi kita ke medis juga kita tetap pakai EasyCity. Dan kita pakai EasyCity pun juga harus dengan cek medis kan, dengan rekap medis yang terbaru. Saya harus ronsen paru-paru 2 bulan 3 bulan sekali. Jadi terupdate semua. Dirasa sudah mati, baru kita disarankan untuk operasi untuk pengangkatan massa itu. Ada sebagian besar yang di alternatif yang kayak obat Cina yang itu akhirnya dihentikan lah di situ. Cuman untuk yang tidak yang bisa dilakukan bareng-bareng sama medis dilakukan bareng-bareng. Terakhir itu cuman 2 itu. Cuman ya medis jalan sama EasyCity yang sampai akhir itu. Kalau untuk obat-obatan tambahan ya hanya suplemen sama vitamin, vitamin. Untuk operasi itu saya udah operasi berarti total berapa kali ya, Pak? 7 kali. 7, banyak juga ya. Kita 7 kali operasi, saya 7 kali operasi di tangan sama 1 kali embolisasi, tachi. Embolisasi itu adalah? Embolisasi itu adalah mematikan, jadi kayak yang untuk jantung, penyempitan jantung tuh jadi masuk lewat pembuluh darah besar yang di selangkangan,
terus dimasukin selang sampai ke tangan. Nah nanti yang sel-sel yang matinya disuntikin obat gitu. Oh, I see. Mirip ini ya, kateter ya sebenarnya kalau untuk jantung sebenarnya. Ya kayak kateter jantung ya. Itu kita udah embolisasi itu sebelum operasi besar. Terus saya operasi besar itu di tahun 2014. Itu saya operasi untuk pengangkatan masanya itu dalam waktu berapa ya? 40 hari, 3 kali operasi. Sebulan lebih aku 3 kali operasi. Operasi pertama itu pengangkatan massa. Oke. Pengangkatan massa tulang yang di tangan itu beratnya kurang lebih 8 kilo kalau nggak salah itu ya. Wow. 8 kilo tulang itu. Jadi itu emang posisi udah besar tuh, udah sebesar kepala lebih. Dan itu bentuknya tulang padat gitu. Padet. Operasi kedua, jadi itu udah diangkat massanya. Operasi kedua itu jadi karena tulang aslinya rusak yang di tangan. Jadi akhirnya itu dipotong, tulangnya dibuang, lalu disambung, yang sisa potongnya itu disambung menggunakan tulang betis fibula di kaki kanan. I see. Jadi kaki kanan saya itu tulang betisnya diambil 20 cm untuk digantikan ke tulang tangan. Itu operasi kedua dan ketiga itu. Penyambungan tulangnya itu. Ya akhirnya pada akhirnya tuh yang membuat semangat hidup ya dukungan bapak terutama kan yang support selama ini, sama ya ada masih ingin rasa ingin bertahan hidupnya lebih besar jadinya, karena kita mikirnya bukan buat kita sendiri nih, bukan buat saya pasien sendiri, tapi ada orang-orang juga yang pasti nanti di sekitar yang pasti lebih berat juga mungkin kalau kita nggak fight gitu. Jadi sama ya itu, kalau dari aku sih aktivitas sebisa mungkin dibuat normal. Senormal mungkin ya. Senormal mungkin. Bahkan waktu itu saya inget tuh saya radioterapi itu laser sinar itu 30 hari full, itu kan kayak kemo ya. Itu saya paginya sekolah, siang pulang, berangkat sendiri itu ke rumah sakit. Radioterapi, ntar pulang sendiri sampai rumah jam 7, jam 8 malam, jam 9 bahkan kadang-kadang tergantung antriannya. Tiap hari, 30 hari full itu, tidak putus radioterapi ya, itu efeknya kan ke badan kerasa ya. Kalau ICCT dulu penggunaan harian, bahkan sekolah aja saya pakai waktu itu. Saya pernah pakai sampai yang 24 jam. Jadi dulu tuh saya ada 2 kit yang di lengan sama kit yang di rompi. Untuk yang awal pertama pakai itu kit yang di rompi dipakai hanya untuk tidur 8 jam. Kalau yang di tangan itu 10 jam kalau nggak salah awal. Terus dinaikin jadi 12 jam, dinaikin lagi jadi 24 jam, sampai dinaikin lagi sampai pokoknya dipakai. Sebisa mungkin dipakai. Nah, dengan osilatornya juga udah beberapa kali ganti. Itu sama pernah pakai yang kit kepala yang helm untuk preventif. Yang rompi itu untuk preventif paru-paru, sama yang helm untuk preventif kepala. Dan akhirnya dengan pakai ICC itu tuh memang bisa support untuk membantu progresi penyembuhannya. Iya sangat. Iya, karena kalau nggak pakai ICCT mungkin kita nggak di sini nih. Oke. Cuma memang akhirnya dari dokter tetap merekomendasikan untuk diamputasi juga di akhirnya ya? Iya, nah itu untuk yang amputasi itu kita udah jalan dari 2014 sampai 2016 itu emang hasilnya bagus, untuk progresnya jalan juga bagus. Cuman di akhir itu ada infeksi di tangan, yang mana lukanya itu cukup parah sampai tulang-tulang yang di dalam itu pecah. Dan itu pun juga karena sebenarnya itu dari kankernya yang mati keluar gitu. Nah saat itu kondisi juga udah drop juga, akhirnya di tahun 2018 bulan Agustus itu operasi terakhir. Dan itu kondisi udah drop, saya udah drop dari awal 2018. Harus direlakan. Setelah operasi ya badan jauh lebih
sehat karena waktu itu udah habis, udah badan udah tinggal tulang belulang. Oh, kurus banget ya berarti. Iya, tulang ya. Terus juga kan pendarahannya parah banget waktu itu. Jadi tiap hari kita harus ganti perban, kita harus buangin tulang yang rusak karena itu. Nah, dan pada akhirnya juga demi kebaikan harus direlakan ya. Akhirnya saya menerima itu karena kita semua udah berjuang nih, udah sebisa mungkin untuk menjalani selama 7 tahun sudah memperjuangkan, jadi mungkin lebih bisa ikhlasnya karena kita sudah berjuang sama-sama nih sekian lama. Saya, bapak, tim dokter, tim Mississippi juga jalan sampai akhirnya harus direlakan, dan nyatanya ternyata saya setelah itu bisa dinyatakan bersih kan. Jadi itu ya anugerah lah buat saya, buat kami. Untuk albumin dulu saya disuruh minum injek albumin. Dulu belum ada albumin kapsul. Yang iya. Jadi kita harus ngukus itu ikan gabus, terus keringet-keringetnya kita minum lah. Bener. Itu rasanya tuh keinget sampai sekarang tuh. Itu. Dan untuk ECCT juga kontrolnya setahun sekali, dilihat dari hasil medis tadi. Untuk alat tetap dipakai untuk preventif. Dan sampai sekarang masih dipakai juga ECCT-nya berarti. Masih dipakai. Dan itu pakainya untuk yang rompi. Dan yang sekarang masih pakai untuk rompi. Itu makainya sekarang lebih santai 8 jam sehari. Sebenarnya nggak ditaker jam sih. Cuman kita pakai lebih sering aja. I see. Itu sebagai balik lagi preventif itu ya. Iya, untuk preventif. Yang saya jadi penasaran tuh akhirnya kenapa meskipun kenanya di kanker tulang tangan, tapi yang benar-benar diperhatikan dari sisi CT scan maupun dari treatment di medis maupun dengan ISIS itu tuh toraks ya, paru-paru. Ya karena kata dokternya mungkin ya, pengalaman dari dokternya atau dari studi-studi sebelumnya, studi medis itu untuk kasus kanker tulang yang di lengan itu paling rentan menyebarnya itu di paru-paru. Metastasisnya di paru-paru. Jadi emang kita jaga supaya tidak ada yang nempel di paru-paru lah. Gitu. Yeah. Oke. Dan setelah selesai operasi yang terakhir, berarti kehidupan ya Mas Arbi udah balik seperti sehari-hari biasa atau? Iya, udah aktivitas sudah normal. Udah normal ya. Bahkan lebih sehat lagi malah. Lebih luar biasa lah anugerahnya. Nah ini boleh tahu nggak dulu karena kehilangan satu bagian tubuh ya, terutama tangan kan itu kita sangat reliant ya dengan tangan. Itu perubahan di kehidupannya seperti apa sih? Dan ya awal-awal sih adaptasinya ya, awal-awal lumayan berat ya. Beratnya karena ada istilahnya amputasi dewasa itu karena kita sudah merekam, kita di memori itu udah ada. Muscle memorinya tuh ada untuk ke tangan gitu. Jadi waktu operasi, setelah operasi sampai sekarang pun itu masih kerasa tangan itu. Phantom pain namanya. Itu juga yang awal bikin bingung. Jadi gerak refleks, gerak ini masih kerasa. Nah, di samping sakitnya juga sakit. Oh, masih berasa sakit juga ya? Dulu waktu operasi awal-awal sakit. Lagi. Belajar nulis, belajar sikat gigi, belajar makan tangan kiri. Dulu kan nggak boleh ya, bapak dimarahin dulu. Makan tangan kiri kan dimarahin. Kurang ajar dia, salaman aja tangan kiri. Selalu tangan kiri sekarang ya. Iya. Beban dan sebagainya. Setelah operasi kan kehilangan keseimbangan juga. Oh, I see. Jadi jalannya jatuh habis operasi tuh suruh belajar jalan juga bingung miring. Berarti sempat ada terapi fisioterapinya juga ya? Iya. Itu harusnya 2 tahun itu. Cuman karena itu tadi kan pagi fisioterapi, sorenya saya daftar member gym, saya nge-gym sekalian. Program yang tadi pagi di fisio, saya lanjutin di gym dengan nambah beban dan konsultasi sama ada orang gymnya lah. Trainernya ya? Ya trainernya lah. Akhirnya dalam harusnya waktu 2 tahun, program untuk penguatan otot, terus pembiasaan aktivitas tangan kiri segala macam dalam waktu 6 bulan sudah. Iya. Dijalani sebisa mungkin ya. Apalagi di ICU dulu kan. Kita masuk di ICU baru sadar, ngeliat sebelah meninggal, lihat sebelah kecelakaan, kondisinya udah begitu.
Ya ICU tuh emang ini sih. Kalau saya waktu itu yang saya lakukan ya, bukan nggak tahu nih traumanya masih ada atau enggak, cuman yang saya lakukan itu saya banyak menyibukkan diri dengan aktivitas baru, misalnya belajar gambar, belajar lukis, belajar game apa untuk menyelimurkan apa bahasa Indonesianya? Menutupi. Iya, untuk mendistract Ya. Pikiran-pikiran ke situ, dan kalau bisa kegiatannya yang fisik juga terlatih gitu kan. Kan ada kalau misalnya tangan kan ada latihan memegang alat untuk perpanjangan tangan, itu kan butuh sense-nya biar ada gitu. Nah, itu latihan gambar, latihan lukis, main gitar dulu sebelum operasi itu juga main gitar. Lebih banyak ke aktivitas hal-hal yang positif lah ya, olahraga, sama lebih banyak ketemu orang, mungkin cerita atau nongkrong lah ya sama teman-teman, sama orang lain, saudara, untuk setidaknya kalau kita lagi down tuh kita nggak sendiri gitu. Yang memperparah kan kalau kita lagi down terus nggak ada yang support ya. Iya, nggak ada yang support itu. Dan kitanya yang harus aktif ya, maksudnya sayanya ya, pasiennya yang harus aktif ya, gitu. Saya sekarang kerja di Bandung. Jadi 2018 Agustus saya operasi kan, yang operasi amputasi itu. Di tahun 2019-nya saya apply kerja. Waktu itu ada rekrutmen bersama BUMN, saya daftar di situ. Setelah 6 bulan tes, akhirnya saya lolos. Ada 8 tahapan tes kalau nggak salah ya. Saya setelah tes lolos, saya bekerja di Bandung. Oke. Sampai sekarang ya kerja di Bandung. Sekarang. Right. Dari awal setelah operasi pun saya ini sih rutin untuk konsul, rutin untuk check up, ronsen paru-paru. Jadi bekerja itu bukan berarti mengesampingkan medis ya. Oke. Jadi kita walaupun saya juga kerja, aktivitas kerja, cuman untuk medisnya tetap jalan. Tetap jalan ya. ICCT juga jalan. Jadi semua berjalan beriringan. Ditambah kan dengan bekerja saya ada aktivitas baru yang lebih positif, dapat duit. Dia. Satu hal lagi yang saya jadi penasaran adalah setelah overcome yang prediksinya dokter-dokter di awal bahwa masa hidupnya maksimal 6 sampai 12 bulan, ada cara tertentu untuk Pak Ben, Mas Arbi untuk mensyukuri hal itu kah? Atau mungkin ada perspektif yang berubah terkait dengan hidup setelah itu? Jelas kalau perspektif yang berubah itu lebih ke cara kita mensyukuri hidup sih kalau menurutku ya. Karena ternyata tadinya kan ya berat lah untuk ngadepin, sudah berjuang selama ini dengan cancer, harus diamputasi segala macam gitu kan. Ternyata nggak serumit itu hidup tuh. Ternyata walaupun fisik seperti ini sekarang udah dipotong segala macam, juga saya aktivitas normal semua, aman, dan bisa kerja juga, bisa aktivitas yang lain. Saya juga dipercaya untuk terlibat di beberapa aktivitas organisasi di luar kantor juga. Jadi itu juga bisa touring. Touring motor. Kemarin Pak War. Oh beneran touring motor juga? Iya, saya bikin motor custom. Oh, oke. Gitu. Ya ternyata bisa. Maksudnya apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan juga belum tentu terjadi. Jadi menurutku sih sekarang perspektifnya Tuhan itu sangat adil, karena apa yang kita inginkan belum tentu terjadi, tapi apa yang kita takutkan juga belum tentu terwujud juga. Jadi ternyata yang ditakutin selama ini juga enggak juga tuh, aman-aman aja. Masih bisa komunikasi, ngobrol, nongkrong lah ya. Dulu kan mindernya ada nih waktu posisi itu kan. Cuma ternyata teman-teman juga aman aja. Jadi ya lebih soleh.
lebih soleh. Balik lagi lebih soleh. Ini lebih soleh. Menyikapi, mensyukuri hidup dengan lebih riang gembira. Yang gembira ya. Kita juga terima kasih buat teman-teman, keluarga, dan orang-orang dokter-dokter yang baik, tim-tim ECCT yang sangat baik juga ke saya. Saya juga sangat berterima kasih karena berkat kebaikan itulah saya bisa survive sampai sekarang. Kalau nggak karena kebaikan itu mungkin juga beda cerita hari ini. Itu sih. Jadi ini juga bukan semata-mata saya sendiri, semata-mata kami sendiri, tapi ini banyak tangan-tangan Tuhan yang membantu kami, saya di sini. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada semua pihak yang membantu, terutama dari tim ECCT dan dari tim medis yang selama ini support saya dan percaya kalau saya survive. Karena itu yang dibutuhkan saya waktu jadi pasien. Jadi yang memberatkan itu adalah vonis-vonis yang wah ini kamu nggak akan survive nih, wah ini udah berat nih, wah ini udah, itu kita langsung down gitu semuanya. Cuman dengan ketemu dengan tim ECCT, ya bisa nih hasilnya bagus nih, nanti dicoba lagi ya minggu depan kita iniin ya, bulan depan kita, itu membuat saya semangat tuh. Sama tim medis juga, oh nih kok hasilnya bahkan dari hasil yang oh ini nggak seburuk yang lalu kok, itu kita udah semangat tuh. Jadi harapan-harapan kecil itu yang nyambung-nyambung terus tiap kita kontrol sampai dari awal sampai akhirnya bisa survive gitu. Jadi ini kerja sama tim yang luar biasa sih ya, menurutku sih untuk menyelamatkan saya, apalagi ya saya subjeknya, jadi ini luar biasa. Jadi berterima kasih untuk semua tim yang membantu. Oke. Gitu. Kalau saya susah ya untuk memberikan saran atau nasihat, saya hanya bisa menceritakan apa yang saya lakukan aja. Terus yang paling penting buat saya sebagai pendamping, saya harus sehat. Karena kalau saya nggak sehat gimana pasien. Jadi saya pun juga harus menjaga kondisi kesehatan saya. Itu aja sih. Dari Mas Arbi? Untuk sesama pasien ya? Apa ya? Ya mungkin lebih ya seperti tadi saya bilang ya, mungkin apa yang kita inginkan belum tentu terwujud, tapi apa yang kita khawatirkan juga belum tentu terwujud gitu. Jadi untuk pasien, apalagi saya juga pernah saya lama di posisi itu ya, kerasa berat juga. Cuman untuk semangat hidup itu bahwa kita masih bisa sehat, masih bisa survive loh gitu loh. Sampai sekarang saya udah 6 bulan dari tahun 2011 kan bonusnya banyak hitungannya ya. Nah itu masih bisa loh, jadi tetap semangat, tetap survive apapun jalannya, karena Tuhan pasti lihat ikhtiar kita juga, pasti sih. Bahwa kita pasti bisa sembuh, apapun kondisinya. Jangan terlalu down, jangan terlalu lama down, kita harus tetap jalanin semua proses supaya bisa sembuh lagi. And this is their story.